Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu waqtada bihudah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'd. Hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah, di malam hari yang sangat amat istimewa ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang dicintai oleh Allah, yaitu masjid. Nah, karena ini perawuh dengan dikumandangkannya azan maghrib tadi, berarti alhamdulillah kita lagi dikasih kesempatan oleh Allah kembali lagi untuk bertemu dengan bulan yang agung, yaitu bulan Rajab. Nah, maka dari itu di kesempatan yang istimewa ini mari kita mengikuti sebagaimana orang-orang soleh terdahulu. Ya, saya akan baca doa singkat, doa yang dipanjatkan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ketika masuk awal malam pertama bulan Rajab, persis seperti kita yang saat ini di waktunya, yaitu awal malam pertama bulan Rajab. Maka saya akan baca, kita aminkan bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. إلهنا تعرض لك في هذه الليلة المتعرضون وقصدك القاصدون وعمل فضلك ومعروفك الطالبون ولك في هذه الليلة نفحات وجوائز وعطايا ومواهب تمن بها على من تشاء من عبادك وتمنعها من لم تسبق له العناية منك وها نحن ذا عبيدك الفقراء إليك المؤملون فضلك ومعروفك فإن كنت يا مولانا تفضلت في هذه الليلة على أحد من خلقك وجدت عليه بعائدة من عطفك فصل على محمد وآله وجد علينا بطولك ومعروفك يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم بسر الفاتحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Ya, mudah-mudahan dengan masuknya awal Rajab ini, yang mana ini bulan yang penuh ampunan dari Allah, Allah Ta'ala menerima tobat daripada hamba-hambanya, khususnya pada bulan yang mulia ini. Ya, semoga kita diberkahi. Kita mulai awal malam Rajab dengan ngaji, ya, dengan duduk i'tikaf pada di masjid. Kita harap menyebabkan ridhonya Allah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Melanjutkan nasihat ilmu Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad rahimahullahu ta'ala. Kemarin kita membahas di antara adab-adab berpakaian, yaitu kata beliau kalau pakai celana atau sarung jangan sampai melebihi batas mata kaki, ya. Kemudian itu bagi kaum lelaki, tapi beliau mengatakan qala radhiyallahu ta'ala anhu walil mar'ati irsalu thawbiha alal ard min kulli nahiyatin qariban min sulusai dhira. Namun bagi kaum wanita, karena kaum wanita niki hadirin semua badan aurat kecuali wajah dan kedua area telapak tangan. Berarti termasuk kaki. Lah kaki niku aurat. Lah niki jarang seringkali dilupakan, kelupaan seringkali bahwa kaki ini aurat hadirin. Sampai kata beliau kalau perempuan niku justru dianjurkan di bawah mata kaki kalau berpakaian. Ya, kalaupun jalan lagi hujan misalnya, seperti ini, gimana ini hujan becek, minimal berarti pakai kaos kaki, pakai kaos kaki untuk menutup area aurat. Kakinya niku aurat. Karena kaki niku aurat ketika di hadapan orang-orang yang bukan mahram.
Bahkan kata beliau kurang lebih ukuran 2/3 dhira', berarti 40 cm kurang lebih menjulur tadi itu. Kemudian kalau pakai pakaian, kata beliau, jadikanlah ujung daripada pakaianmu itu maksimal mentok sampai pergelangan tangan, kata beliau. Nah, jadi mentok niku sampai napa? Tidak melampaui batas pergelangan tangan. Kalaupun lebih ya maksimal, jangan sampai melebihi daripada ujung jari. Nggih, glombior misalnya ya sampai ketutupan jarinya, jangan, kata beliau. Karena sekali lagi mengingat terlebih zaman dulu para rawuh, orang itu berbangga-banggaan dengan kekayaan. Di antaranya niku ketika mengesankan punya kain itu banyak. Jadi bajunya panjang, celananya panjang, sarungnya panjang. Ya. Sayyidina Ali pun beliau memotong pakaiannya itu sampai kepada apa? Nah, dekat ujung napa? Ujung jari jemari. Dan beliau mengatakan, jangan kamu simpan pakaian kecuali yang kamu memang perlukan untuk kamu pakai. Barangkali ada lebihan-lebihan pakaian yang lama nggak kita pakai, ya bisa kita salurkan itu saudara-saudara kita di Aceh, di Sumatera, masya Allah. Ya bahkan di awal-awal bencana dulu, ya kesebar video, para bapak-bapak akhirnya pakai daster, kasihan karena kekurangan pakaian laki. Nah, ya. Itu beberapa pengiriman itu masya Allah bebas ongkir, jadi pengiriman ke Aceh Sumatera niku free, gratis. Nah niku mungkin bisa kita salurkan. Karena kata beliau, kalau nggak perlu jangan banyak-banyak, kata beliau. Dan jangan selalu memilih pakaian yang mewah-mewah. Tapi jangan juga yang paling jelek, dimelas-melas misalnya. Punya pakaian yang genah, cuma dipakai waktu acara kondangan. Ke masjid misalnya pakai yang biasa-biasa misalnya. Jangan, ya yang apa? Yang standar, nggak terlalu mewah, nggak terlalu apa? Melas. Dan jangan buka aurat, kata beliau. Ya, jangan buka aurat kecuali memang diperlukan. Misalnya panjenengan di kamar mandi, ya harus dilepas, celananya dan lain sebagainya. Dilepas, dibuka. Bahkan sebagian ulama niku hadirin, ya sampai Kanjeng Nabi niku para rawuh. Dalam fikih itu kalau kita pelajari, itu kita diajarkan ketika membuka pakaian, sekalipun di kamar mandi, sekalipun tidak ada yang melihat kan di kamar mandi, itu kita sebetulnya tidak dianjurkan langsung, mohon maaf, telanjang gitu, mboten. Kalau dalam fikih niku kan kita dianjurkan buang air kecil, apalagi buang air besar kan duduk, Nah, niku semakin duduk semakin diangkat, celananya, sarungnya niku. Ya seperti itu. Jadi betul-betul meminimalisir pembukaan aurat. Kemudian kalau memang kamu harus membuka daripada auratmu, maka bacalah doa. Kalau sudah di dalam kamar mandi, berarti dibaca dalam hati, yaitu membaca doa Bismillahilladzi la ilaha illahu. Bismillahilladzi la ilaha illa huwa. Nah, Bismillahilladzi la ilaha illa huwa. Dikatakan oleh sebagian ulama, kalau orang membuka pakaiannya dan membaca itu, insya Allah memang manusia tidak melihat, tapi jin pun tidak bisa melihat auratnya. Nah, tapi ini orang di kamar mandi, memang manusia nggak lihat, tapi jin, mengawasi. Tapi ini panjenengan membaca Bismillahilladzi la ilaha illa huwa, niku tertutup daripada apapun. Wakul, dan bacalah idza labista saubak, ketika engkau pakai pakaian, membaca doa diajarkan oleh Nabi, alhamdulillahilladzi kasani hadza. Segala puji bagi Allah yang telah memberi saya pakaian ini. Warazaqanihi, dan memberikan rizki saya punya pakaian ini bisa nutup aurat. Min ghairi haulin minni wala quwwah, tanpa adanya daya dan kekuatan daripada saya. Masya Allah, yang ngumpulin dari kapasnya, dikumpulkan, dikelola sampai jadi benang, sampai dijahit. Baju-baju kawula panjenengan niki hadirin melewati tangan banyak orang sampai akhirnya kita pakai. Maka kita bersyukur, alhamdulillah ya Allah, diberi baju sama Allah Subhanahu wa taala. Wa minas sunnah, di antara yang sunnah dawuh beliau, lubsul imamah, menggunakan imamah. Imamah niku napa?
surban yang dipakai di kepala nih. Nah, niku sunnah hukumnya hadirin hadirat. Niku sunnahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun yang perlu diingat, menggunakan imamah niku sunnah. Panjenengan pakai imamah monggo, terutama waktu lagi sholat. Tapi ada yang perlu digarisbawahi, ulama berpendapat hadirin hadirat, jika dengan kita menggunakan imamah niku mengakibatkan kita dikira ulama, padahal misalnya kita bukan seorang ulama, bukan seorang ngapunten, bukan seorang ustadz, seorang kiai, tapi kita pakai imamah. Padahal pengetahuan kita masih perlu lebih diperdalam lagi. Nah, jika kita menggunakan imamah niku menyebabkan kita dikira ulama, kemudian wah wis kadung pakai imamah, ditanya gak jawab sungkan. Nggih Pak Ustadz, ini hukumnya bagaimana? Waduh, nggih ini imamah beli di Shopee misalnya, nggih langsung jadi kan ada nih nggih. Waduh, padahal lagi nopo? Lagi coba-coba misalnya di. Nah ini waduh ditanya masalah, akhirnya jawab fadhallu wa adhallu, sesat menyesatkan, naudzubillah min dzalik. Sehingga para ulama beliau memperjelas para rawuh. Jadi panjenengan pakai imamah boleh, apalagi waktu sholat niku tambah sae. Apalagi di hari Jumat tambah afdol. Bahkan ada satu riwayat hadisnya Nabi SAW, riwayat Sayyidina Abu Darda, ya, bahwa sesungguhnya para malaikat membacakan istighfar li sahibil amaim yaumal jum'ah kamakol, untuk mereka yang menggunakan imamah pada hari Jumat. Para malaikat itu membacakan istighfar untuk orang tersebut. Jadi kalau takut atau mengkhawatirkan dikira ulama, maka para ulama berpendapat justru hukumnya niku bisa jadi haram, para rawuh. Bisa jadi haram jika menyebabkan dikira ulama tadi niku nggih. Tapi ini panjenengan misalnya mau tahajud sholat malam atau pas lagi sholat sunnah di rumah pakai imamah, nggih boten napa-napa, bismillah. Nggih hidup sekali kawula panjenengan iki. Lah kalau niku kan sunnahnya Nabi. Lah kalau kita enggak ikut eman-eman nggih, hidup sekali seumur hidup minimal. Dan yang kedua hadirin, ini perlu juga kita hayati, kita renungkan bahwa menggunakan imamah niki sunnah daripada sunnahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya jadi teringat ya di antara pesan guru saya, ya rektor Universitas Al-Ahqaf, ya Abu Yal Habib Abdullah bin Muhammad Baharun. Beliau niku berpesan, seorang niku dalam menggunakan imamah niku niatnya yang harus ditancapkan dua ini. Yang pertama, ketika dirinya niku sebagai seorang umatnya Nabi, maka diniatkan menggunakan imamah semata-mata ittiba'an bin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena mengikuti sunnahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, karena dirinya niku seorang penuntut ilmu, sebagaimana dirinya dianugerahkan oleh Gusti Allah untuk mendapatkan ilmu agama, maka menggunakan imamah adalah bentuk memuliakan ilmu Nabi yang dianugerahkan untuk terdapat pada dirinya. Jadi karena dirinya pun terlanjur mendapat ilmu Nabi, untuk memuliakan ilmunya Nabi, mboten memuliakan dirinya para rawuh, untuk memuliakan ilmunya Nabi yang ia dapatkan, yaitu dengan menggunakan apa? Imamah. Nah, menggunakan imamah niki sunnah dari Nabi SAW. Maka jangan sampai kita ikut-ikutan orang yang nggak paham. Kita ikut-ikutan orang yang jauh dari Allah, jauh dari Nabi, namun dikira ulama, sehingga mencemooh imamah. Nggih, ini pakaian-pakaian inilah, pakaian itulah, padahal sunnahnya Nabi SAW. Loh, kalau sunnahnya Nabi aja berani kita jelek-jelekkan, terus kita mengaku cinta Nabi, ini kontradiktif para rawuh. Kita ngaku cinta Nabi, sunnahnya Nabi kita olok-olok. Loh niki kan aneh nggih. Kebetulan kawula niku ketika skripsi S1 itu mentahkik daripada
buku manuskrip karya seorang pembesar ulama mazhab Syafi'i, yaitu Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami. Wah, Imam Ibn Hajar niki kalau dalam Bahsul Masail niku sosok yang diunggulkan. Kalau sudah ini pendapatnya Imam Ibn Hajar, wis, maka rata-rata niku taslim, langsung terima. Ini pendapat yang kuat berarti. Al-Imam Ibn Hajar niku punya kitab para rawuh, yang mana kitab ini belum ada di toko-toko. Soalnya masih berupa manuskrip, masih tulisan tangan. Kebetulan kawula waktu itu menyalin kitab beliau itu. Namanya Durut Toilasan, ya, Fiduril Adzabah Durul Ghamamah, Fiduril Toilasan wal Adzabah wal Imamah. Nah, niku satu kitab para rawuh hanya membahas tentang bagaimana imamahnya Nabi. Kemudian kadang kita kalau melihat orang pakai imamah niku kan ada talinya ada kain yang menjulur di belakang, kadang ada, kadang enggak ada. Loh niku Nabi pernah melakukan. Kadang yang menjulur itu satu kain, kadang dua kain. Ditaruhnya sebelah ya, yang satu menjulur ke belakang, yang satu dijulurkan ke bagian kanan. Itu semua ada hadisnya dari Nabi SAW. Ditulis oleh Imam Ibn Hajar. Berapa meter ya, berapa panjangnya, kemudian sifatnya bagaimana. Wah, luar biasa. Beliau membahas hanya tentang apa? Imamah Kanjeng Nabi, kemudian toilasan. Toilasan itu para rawuh kain yang dipakai biasanya para ulama nggih pakai kain ditutup gitu niku nggih. Nah, niku namanya toilasan. Nah, itu hanya membahas tentang hal tersebut. Dan imamah niku para rawuh, imamah niku memiliki sanad silsilah. Jadi seorang santri dipakaikan imamah oleh gurunya. Gurunya dipakaikan dulu oleh gurunya, terus nyambung sampai tabi'in, bersambung kepada tabi'in, bersambung kepada sahabat, bersambung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu pentingnya kawula panjenengan hadir ngaji nggih. Mudah-mudahan kita selamat dunia akhirat. Jangan sampai kita tertipu dengan orang-orang yang mencemooh daripada sunnahnya Nabi. Di antaranya napa? Yaitu menggunakan imamah. Nggih, menggunakan imamah. Tapi kata beliau, pakai imamah sunnah. Walaisa minas sunnah, tapi enggak termasuk daripada sunnah. Tausiul akmam, memperluas daripada napa? Akmam. Akmam niku niki. Apa ini namanya? Ujung napa? Pakaian ini. Nah, karena itu termasuk kesombongan zaman dulu. Jadi lebar-lebar niku nggih. Wa kubril amaim, atau menggunakan imamah yang besar sekali. Waduh, imamahnya gede misalnya sak ban mobil misalnya. Nah, niku mboten sunnah. Nggih, sunnah menggunakan imamah sunnah, tapi tidak berlebihan. Wa alaika, kemudian beliau juga membahas adab-adab yang berikutnya. Dawuh beliau, wa alaika, hendaknya dirimu alla tantuqa illa bi khair, jangan sampai berbicara kecuali bicara yang baik saja. Gusti Allah sampai menyatakan apa? Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah seorang manusia niku berucap satu kalam pun para rawuh, melainkan raqib atid selalu mencatat daripada setiap pembicaraannya. Nggih. Jadi kalau kita ini ada hal yang perlu diomongkan di dalam hati atau di dalam pikiran, kok mau kita lepas dengan mulut ini? Maka kita pikirkan dulu. Kata Imamul Haddad, beliau juga menyatakan dalam Mutiara Hikmahnya dalam kitab beliau yang lainnya, yaitu Kitabul Hikam, ya kata beliau, dabbir tsumma qul wa fakir tsumma fa'al. Renungkan dulu baru diucapkan. Fikirkan dulu baru diperbuat. Tapi zaman sekarang ini kan mboten nggih. Banyak yang asal ceplos, minta maaf, klarifikasi. Ngomong, minta maaf, klarifikasi. Nah, ini kata Imamul Haddad, jangan, harusnya niku nggih, harusnya pikiran kita itu memimpin daripada lisan kita. Jadi kira-kira kalau saya ucapkan ini manfaat enggak? Kira-kira kalau saya ucapkan ini manfaat atau malah merugikan saya di akhirat nanti?
Maka kata beliau, la tantik illa bi khair. Kanjeng Nabi SAW beliau menyatakan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah, mengaku beriman kepada hari akhir, yakni ada nanti hidup di akhirat itu ada, dia beriman akan hari pembalasan, maka kata Nabi pilihannya cuma dua, falyaqul khairan, jika memang harus berbicara dengan pembicaraan yang baik, atau kalau nggak bisa berbicara yang baik, pilihan yang kedua, auliyasmut, diam, no comment. Nah, ini ketika ada hal yang kita nggak paham, para rawuh, kita sebagai masyarakat awam nggak paham atas hal tersebut, maka jika kita nggak paham, auliyasmut, dawuh Kanjeng Nabi, wis, no comment. Jangan hal yang keliru gara-gara disebarkan oleh orang-orang yang nggak paham tambah gak karu-karuan. Dawuh Sayyidina Ali bin Abi Thalib niku napa? Lausa kata ya man la yadri laqallal khilafu bainan nas. Seandainya orang-orang yang enggak paham akan suatu perkara itu tidak ikut komentar, maka akan sedikit perselisihan di antara manusia. Lah niki lan mboten nggih. Waduh, segala macam orang mengomentari ini, mengomentari itu. Hal yang bahkan dia enggak paham ikut komentar. Hati-hati. Nggih, karena hidup niki bukan cuma dunia, nggih. Hidup dunia niki hanya bahan kita di akhirat. Kita di akhirat minas su'ada, termasuk golongan orang yang selamat dan beruntung, mudah-mudahan termasuk, amin. Atau minal asqiya, atau jangan-jangan di akhirat kita termasuk orang yang celaka. Apa yang menentukan tersebut adalah diantaranya apa yang terucap daripada lisan kita, apa yang terketik daripada jari jemari kita di media sosial. Itulah diantara penentu apakah kita kelak di akhirat, setelah jantung kita berhenti, setelah nafas kita berhenti berhembus, setelah darah berhenti mengalir, apa yang kita lihat di alamul arwah yang menentukan apa yang kita ucapkan, apa yang kita ketik, apa yang kita tulis selama kita hidup diberi usia sementara oleh Allah di alam dunia. Maka kata beliau, wa alaika, hendaknya engkau alla tantik illa bi khair, jangan bicara kecuali yang baik. Wa kullu kalamin la yahillu nutqu bihi yahrumu alaik istima'u ilaih. Dan setiap pembicaraan yang tidak halal untuk diucapkan, maka mendengarnya pun juga haram. Misalnya nggih ada wonten tiyang kok rasan-rasan misalnya ya. Wonten tiyang rasan-rasan, "Lu kamu kok ikut rasan-rasan tuh, lu saya nggak rasan-rasan kok." Lah terus ya cuman menyimak wae, penyimak ya, pakai di kuping. Seru ya. Sedangkan disebut apa? Al-mustami' ahadul muktabaini. Lu penyimak niku para rawuh, orang yang mendengarkan, orang yang menyimak, bu rasan-rasan, bu fitnah memfitnah. Niku ya salah satu pelaku penghibah. Salah satu pelaku napa? Rasan-rasan. Lah ini misalnya wonten ada satu orang misalnya nggih. Lah ini ada orang kedua masuk jenenge rasan-rasan, dia ngelantur wae ya. Misal enggak ada orang, dia sendiri ngomong, "Oh fulan tuh gini ya." Ini wong perlu diperiksa mungkin berarti ya. Tapi ketika ada yang menyimak, ketika ada yang mendengar, kamu tahu, fulan itu loh ternyata gini. Memang dia enggak ikut komentar, tapi lah menyimak. Dan ini enggak nyimak masuk terjadi ghibah. Tidak akan terjadi. Maka kata beliau, setiap ucapan yang itu tidak halal untuk diucapkan, maka mendengarnya pun ya nggak boleh. Bukan kita malah berdalil ya, loh saya kan nggak ngerasani, saya kan cuma menyimak ya, podo sami mawon nggih, sama saja itu. Bu rasan-rasan, bu fitnah memfitnah. Misalnya nggih, wah judulnya acara kajian apa solawatan, tapi isinya memfitnah ini, menjelekkan ini. Niku hadirnya kita bukan hadir sebagai mendapat pahala. Kita hadir di sana bukan justru menghadirkan ridho Allah. Kita tertipu dengan apa? Bahasa yang dijadikan cover tadi itu. Kita tertipu dengan cover depannya saja. Isinya kita bukan jauh, bukan dekat sama Nabi, tambah jauh dari Nabi. Kita bukan cinta sahabat keluarga Nabi, tambah benci sahabat keluarga Nabi.
kita bukan cinta sesama muslim, bersatu sesama muslim, pulang majelis tambah benci sana benci sini, niki haram untuk kita hadiri. Sebagaimana kata beliau, setiap ucapan yang tidak halal untuk diucapkan, maka kita menghadirinya, maka kita mendengar menyimaknya, adalah juga hukumnya apa? Hukumnya dilarang. Karena kita hadir berarti kita akan mendukung ya. Wah ini betul ini. Ya, seperti itu. Wa idza takallamta farattil kalamak waratibhu. Dan jika engkau berbicara, maka berbicaralah dengan pelan-pelan, dengan urutan, boten gelambiar nggih. Jadi pembicaraannya niku bisa disimak, bisa didengarkan. Nah, ketika berbicara dengan siapapun, terlebih panjenengan ya, kita semua berbicara kepada orang tua ya, maka berbicara dengan bahasa yang halus, bahasa yang enak kepada orang tua. Kemudian nadanya niku mboten nada yang tinggi. Ya, kalau nasihatnya Luqmanul Hakim niku kepada putra beliau, waghdud min sautik, pelankan suaramu tadi itu. Ya. Inna ankarul aswati la sautul hamir. Nah, karena paling jeleknya suara niku adalah suaranya apa? Suaranya keledai, suaranya himar tadi itu. Nah, juga salah seorang ulama ya, yaitu Al-Imam Muhammad bin Sirin, beliau itu ketika beliau berbicara dengan ibunya, di hadapan ibunya, maka itu orang yang nggak kenal beliau dikira lagi sakit. Saking apa? Pelan sekali beliau tadi itu. Ya, di hadapan ibunya itu apa? Merendahkan suaranya sekali, pelan sekali. Kemudian beliau juga punya murid. Ya. Ya, beliau punya santri yaitu Al-Imam Abdullah bin Aun Al-Basri. Salah satu muridnya Al-Imam Muhammad bin Sirin. Ya, beliau niku hadirin pernah suatu ketika Imam Muhammad bin Sirin ini didikannya apa? Ketika berbicara dengan ibunya, suaranya kan pelan sekali. Nah, kemudian Al-Imam Abdullah Al-Basri, santrinya Muhammad bin Sirin, niku pernah suatu ketika dipanggil sama ibunya. Ternyata mengangkat suaranya. Misalnya dipanggil, ya, nak, misalnya, nak, oh nggih bu. Jadi suaranya niku apa? Suaranya lebih tinggi daripada suara ibunya. Fakhofa, maka beliau langsung takut, ya Allah, saya mengangkat suara di atas suara ibu saya. Fa'ataka raqabatain, gara-gara saking takutnya beliau minta maaf kepada ibunya dan membebaskan 2 budak. Ya, semata-mata apa? Sebagai kafarah ngangkat suara di hadapan apa? Ibunya. Kemudian wasghi ila hadis man hadatsaka, kalau ada yang berbicara kepadamu, ya, maka simak ucapannya, dengarkan ucapannya tadi itu. Kanjeng Nabi niku hadirin di antara akhlak beliau itu, kalau ada yang berbicara, sekalipun beliau tahu isinya, tapi Nabi menyimak seolah-olah itu adalah hal yang pertama kali didengar oleh Nabi. Ya, jadi ketika ada yang mau dengar, itu disimak, oh masya Allah, nggih, masya Allah. Padahal Nabi lebih tahu akan hal tersebut, tapi adab akhlak daripada Nabi, ya, beliau mendengarkan seolah-olah itu apa? Pertama kali didengar oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sebagaimana Imam Abdullah bin Wahab Al-Qurashi, beliau pernah menyatakan, pernah suatu kali seorang pemuda itu datang kepada saya. Kemudian dia menceritakan kepada saya dengan cerita yang bahkan saya sudah tahu cerita tersebut sebelum dia lahir. Jadi sebelum dia lahir, saya sudah tahu cerita tadi itu. Tapi saya simak, ya, penyampaiannya itu seolah-olah saya belum pernah mendengar daripada nasihat atau cerita tersebut. Nah, ini termasuk adab hadirin. Wala tuqatti'anna ala ahadin kalamahu,
Dan jangan memotong ucapan orang. Misalnya ada orang yang lagi berbicara atau temannya lagi berbicara kemudian dipotong. Ya ini belum selesai berbicara, dia berbicara yang lain. Jangan, kata beliau. Itu enggak termasuk daripada adab. Illa in kana minal kalam alladhi yuskhitullaha kal ghibah. Ya, kecuali jika kalam tersebut termasuk kalam yang dimurkai oleh Gusti Allah. Misalnya salah satu ada yang mulai rasan-rasan. Ya, pertama pembicaraannya sih normal nggih. Salah satu mulai napa? Mukadimah, mau rasan-rasan. Akhirnya dipotong. Jangan dilanjut. Ya, daripada napa? Dosa semua ini nanti. Jangan dibahas ghibah tadi itu. Maka boleh untuk apa? Boleh untuk memotong. Di Tuban itu ada hadirin, beliau sudah wafat sampun kapundhut, yaitu seorang alim Al-Habib Alwi bin Muhammad Ba'akil, dimakamkan di Sunan Bonang. Itu diantara kebiasaan beliau kalau lagi duduk sama orang-orang niku, kok mulai ada yang ngerasan-rasan, maka Habib Alwi ini langsung bangun dan langsung pergi, meninggalkan orang tadi itu. Jadi kok mulai rasan-rasan, beliau pamit, berdiri dan beliau apa? Beliau jalan tadi itu. Wahdharil mudakhalah fi kalam. Dan jangan sampai kamu tadi itu menyela-nyela masuk dalam perbincangan orang. Nah, ini adab begini ke. Misalnya ada yang lagi berbicara, kemudian kita tiba-tiba apa? Langsung nyelonong, ikut ngomong. Nah, jangan. Wala tadhar liman haddatsaka haditsan ta'rifuh annaka ta'rifuh. Dan jangan nampakkan, jangan perlihatkan kepada orang yang cerita kepadamu padahal engkau tahu, sudah tahu ceritanya. Jangan nampakkan kalau kamu itu tahu, justru pura-pura apa? Pura-pura enggak paham, pura-pura enggak tahu. Fa inna dzalika mimma yuhishul jalis. Karena hal tersebut ya adalah di antara perkara yang bikin perkumpulan itu tidak enak. Ya. Nah, masih ada beberapa adab yang insya Allah kita akan lanjutkan di beberapa pertemuan yang akan datang. Hadirin rahimakumullah, di bulan Rajab yang kita baru masuk ini disunahkan beberapa amalan, di antaranya yaitu berpuasa. Paling afdolnya niku 10 hari pertama. Paling afdol daripada 10 hari pertama yaitu hari pertama, yaitu besok. Jadi monggo barangkali yang bisa puasa, kita jangan lewatkan kesempatan ini. Mudah-mudahan mendatangkan ridho Allah, ridho Rasul. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.